Selamat seram semuanya. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Maldini dari Karawang. Sebuah cerita tentang kamar yang tidak berisi, kisah horor tak terlihat dari salah satu kamar hotel. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, tekan dulu tombol like-nya dan jangan lupa tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah horor tak kasat mata lainnya. Dan seperti apa cerita horor kali ini, jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Aku ingin kalian mendengarkan ceritaku sampai akhir, karena setelah ini kalian mungkin akan memikirkan dua kali sebelum menginap di hotel tua manapun. Semua ini terjadi sekitar 3 tahun lalu. Saat itu aku sedang dalam perjalanan dinas sendirian menuju kota kecil yang namanya bahkan jarang muncul di peta. Karena aku tiba terlalu larut malam, aku tidak punya banyak pilihan tempat bermalam. Satu-satunya hotel yang masih menerima tamu hanya sebuah bangunan tua berdiri di pinggir jalan utama kota itu. Dari luar, hotel ini tampak seperti sisa masa kolonial. Tembok tinggi, cat mengelupas, jendela besar berdebu. Saat aku mendorong pintu kayunya, suara engsel berderit panjang terdengar, seolah menegaskan betapa usangnya tempat ini. Di meja resepsionis ada seorang pria tua. Rambutnya putih, matanya cekung, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Saat aku mendaftar, dia hanya menunduk, lalu menyerahkan kunci kuningan kecil. Di gantungannya tertera angka yang tidak banyak orang sukai, nomor 13. Aku sempat merasa sedikit tidak nyaman, tapi aku terlalu lelah untuk memikirkan takhayul. Aku hanya ingin mandi, makan sedikit, lalu tidur. Lorong menuju kamarku panjang dan remang-remang. Lampu-lampunya redup seolah enggan menuntunku. Sepanjang aku melangkah, rasanya ada sesuatu yang mengintip dari balik pintu-pintu lain. Padahal semua kamar tampak tertutup rapat. Saat aku tiba di depan kamar nomor 13, udara di sekitarku seperti berubah. Dingin, sunyi sekali. Bahkan suara napasku sendiri terdengar menggema di telinga. Aku memasukkan kunci, memutarnya perlahan, dan pintu itu terbuka. Di dalamnya, ruangan itu tampak seperti ruangan hotel manapun. Ranjang, kursi, meja kecil dengan lampu baca, cermin besar yang tergantung di dinding. Tapi rasanya seolah ada yang tidak beres. Bau lembab bercampur bau kayu tua. Menyengat hidung, aku mencoba mengabaikannya. Kutaruh koperku lalu merebahkan diri di ranjang. Kasurnya keras dan berderit setiap kali aku bergerak. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Aku mematikan lampu dan menutup mata, berharap kelelahan akan segera menidurkanku. Tapi entah mengapa aku sulit sekali terlelap. Rasanya ada sesuatu yang menahan mataku tetap terbuka. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air jatuh ke atap seng, menciptakan irama monoton yang anehnya membuatku semakin gelisah. Aku menatap ke arah cermin besar di dinding. Dalam temaram aku bisa melihat bayangan samar diriku sendiri. Tapi aku bersumpah aku melihat bayangan lain berdiri di belakangku. Tingginya hampir sama, tapi bentuk kepalanya miring, seakan sedang mengamati. Aku berkedip. Bayangan itu hilang. Mungkin hanya bayang-bayang lampu. Mungkin hanya pikiranku sendiri. Aku menarik selimut lebih tinggi, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit berlalu, lalu aku mendengar langkah kaki di lorong, pelan, teratur. Langkah itu makin mendekat, aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku, sunyi. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan, tok, tok, tok. Aku hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Aku menatap pintu, berharap siapapun di baliknya segera pergi. Tapi setelah beberapa detik, ketukan itu terdengar lagi. 3 kali, persis seperti sebelumnya. Aku ingat kata-kata resepsionis sebelum aku naik. Dia berkata lirih, kalau ada yang mengetuk, jangan buka. Dan malam itu kalimat itu terngiang di kepalaku. Aku menunggu dalam diam. Menit demi menit berlalu. Hujan makin deras, angin menggetarkan jendela. Tapi ketukan itu
terus datang setiap beberapa menit. Setelah hampir 1 jam, ketukan itu berhenti. Aku masih duduk di ranjang, jantungku berdegup begitu kencang hingga aku takut aku bisa pingsan. Aku tidak tahu bagaimana aku akhirnya terlelap, tapi aku bangun sekitar pukul 2 pagi karena sesuatu menyentuh kakiku. Aku terhenyak, lampu kamar masih padam. Dalam gelap, aku meraba selimutku dan merasakan ujung kain yang dingin, basah, seolah baru saja tercelup air. Aku menarik kaki ke dada. Saat mataku menyesuaikan dengan kegelapan, aku sadar ada sesuatu yang berdiri di samping ranjangku. Sosok itu diam, tidak bergerak, hanya menatapku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap di tenggorokan. Sosok itu perlahan membungkuk, wajahnya mendekat, dan aku melihat matanya kosong, gelap, seperti 2 lubang dalam tengkorak. Aku tidak ingat pasti apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, saat fajar tiba, aku duduk di pojok ruangan, gemetar tanpa bisa berhenti. Saat aku turun membawa koper, resepsionis menatapku lama. Dia tidak tampak terkejut melihat wajahku yang pucat. Dia hanya berkata, "Tidak semua tamu bisa pulang, kau beruntung." Kata-katanya bergema di kepalaku saat aku berjalan keluar. Udara pagi terasa menusuk kulitku yang masih berkeringat dingin. Matahari baru saja terbit, namun lorong hotel itu tetap gelap seakan enggan melepasku. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada yang masih mengawasi punggungku. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, mencoba mengatur napas. Dalam hati, aku berjanji tak akan pernah kembali. Namun sebelum benar-benar melangkah pergi, aku menoleh sekali lagi ke dalam lobi. Kursi-kursi tua itu tampak kosong, tapi aku bersumpah aku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut ruangan, menatapku tanpa berkedip. Aku cepat-cepat memalingkan wajah, menahan gemetar. Aku berjalan menuju mobil sewaan yang terparkir di depan hotel. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Entah mengapa, aku merasa ada bayangan yang mengikuti setiap langkahku. Saat mesin mobil menyala, aku melihat kaca spion tengah. Lorong hotel tampak kecil dari kejauhan, namun sosok putih itu masih berdiri di sana. Matanya hitam pekat, seakan menembus pandanganku. Aku memacu mobil pergi tanpa menoleh lagi. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang jalan, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya mimpi buruk. Namun, rasa dingin di punggungku tak kunjung hilang. Bahkan ketika aku berhenti di pom bensin untuk membeli minuman, aku merasa ada seseorang yang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi bau lembab kamar itu kembali tercium samar. Malam berikutnya aku menginap di hotel lain, jauh dari kota itu. Kamar modern, lampu terang, tempat tidur bersih. Tapi saat aku hendak tidur, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, aku menjawab. Tidak ada suara. Hanya napas berat di seberang sana. Napas yang sama seperti di kamar nomor 13. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, jantungku berdegup kencang. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Aku duduk di ranjang sambil menatap pintu kamar. Setiap kali aku hampir terlelap, aku terbayang wajah kosong sosok itu. Menjelang subuh aku akhirnya tertidur, tapi dalam mimpi aku kembali berdiri di lorong hotel tua. Lampu redup. Ketukan pelan terdengar dari pintu nomor 13. Pelan-pelan pintu itu terbuka sendiri, dan aku tahu aku tak bisa lari. Aku terbangun dengan keringat dingin. Hari sudah siang. Aku memutuskan segera check out. Saat aku berjalan keluar lobi, resepsionis hotel baru itu menatapku aneh. Dia bertanya, apakah aku baik-baik saja? Katanya, semalam dia melihatku berdiri di depan pintu kamarku selama berjam-jam, seakan menunggu seseorang. Aku tidak ingat melakukan itu. Rasanya kakiku lemas mendengarnya. Sejak malam itu, hidupku tidak sama lagi. Di rumah pun aku sering mendengar ketukan di pintu pada pukul 2 pagi. Selalu 3 ketukan dengan jeda panjang di antaranya. Jika aku beranikan diri membuka pintu, lorong kosong, tapi hawa dingin akan menyusup masuk membuat bulu kudukku berdiri. Aku mulai takut tertidur. Aku takut ketukan itu suatu hari akan membawaku kembali.
Orang-orang mengira aku hanya trauma. Mereka bilang aku perlu istirahat panjang. Tapi bagaimana aku bisa tenang kalau setiap malam sosok itu muncul di mimpiku? Dia berdiri di ujung lorong gelap, mengulurkan tangan pucatnya, seolah memanggilku untuk mendekat. Kadang aku terbangun dengan bau lembab yang sama, seolah aku masih terjebak di kamar itu, tak pernah pergi. Jadi jika suatu hari kalian bepergian ke kota kecil itu dan menemukan hotel tua di pinggir jalan utama, jangan pernah menginap di kamar nomor 13. Jangan abaikan firasat kalian. Dan jika kalian mendengar ketukan di pintu kamar di tengah malam, apapun yang terjadi, jangan pernah membuka. Karena saat kalian melangkah melewati ambang pintu itu, mungkin kalian tidak akan pernah bisa pulang. Dan itulah kisah yang bisa kubagikan malam ini. Semoga cerita ini membuat kalian lebih berhati-hati sebelum memutuskan di mana akan bermalam. Karena kadang sesuatu yang tampak hanya sebagai kamar tua bisa menjadi tempat bersemayam hal yang tak pernah ingin kalian temui. Jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan beri like. Agar aku semakin semangat membagikan kisah-kisah mencekam lainnya. Jangan lupa juga tonton video lain di channel ini. Siapa tahu ada kisah yang lebih kelam yang belum pernah kalian dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam kalian tenang, dan terima kasih.